Mengaum, Jenderal ketiga dari 4 Jenderal Naga Sejati mengeluarkan auman binatang buas. Dia sebenarnya melakukan gerakan yang sama seperti Lu Yun, menyebabkan gelombang darah merah tua. Melihat pemandangan Jarum menghadap tenda gandum di atas panggung, meski cacing darah di sekitarnya tetap diam, siapapun bisa melihat api di matanya yang siap bergerak. Bahkan ada Bloodworm yang menambahkan taruhan untuk sementara, hanya untuk memperkuat rasa partisipasinya. Di atas panggung, Yanran sudah tenggelam dalam kabut ungu merah. Semua kabut ini dihasilkan oleh benturan gelombang beracun dan gelombang darah, dan di bawah kabut ini, Lu Yun dan Jenderal ketiga dari 4 Jenderal Naga Sejati juga bertarung dengan sengit. Setiap gerakan kedua pria itu menunjukkan kekuatan membunuh mereka, dan mereka pasti akan saling membunuh. Membunuh. Jenderal ketiga dari 4 Jenderal Naga Sejati telah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena pengaruh energi darah. Bahkan Lu Yun curiga bahwa jenderal ketiga dari 4 jenderal naga asli baru saja diracun sampai mati. Yang dia lawan sekarang hanyalah boneka yang dikendalikan oleh darah. Lebih baik mengakhirinya secepat mungkin. Lu Yun berkata, api berwarna merah darah menyala di matanya. Dia akan menggunakan api aneh. Terlebih lagi, hukum beracun yang dipelajari dari monster lumpur hanya memiliki sedikit kegunaan, dan dapat tersulut dalam sekejap. Hanya terdengar jentikan jari yang berasal dari kabut ungu merah. Dalam sekejap, nyala api yang dahsyat menyapu seluruh panggung, dan suhu yang sangat panas membuat darah hewan peliharaan yang menonton tidak dapat mundur. Ledakan mengerikan terdengar satu demi satu, meniup kabut ungu merah menjadi berkeping-keping. Ah, meskipun jenderal ketiga dari 4 jenderal naga sejati memiliki berkah darah, dia tidak dapat menahan baptisan api aneh seperti hukuman ilahi, dan akhirnya ditelan oleh api aneh tersebut. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Lu Yun. Aku harusnya menang kali ini kan? Kata RH sambil melihat ke arah cacing darah di seberangnya yang terlihat sedikit tidak wajar. RH sudah lama tidak puas dengan pihak lain. Dia berpura-pura menjadi pria terhormat di wanita jalang ini, dan sangat munafik. Yang mulia luar biasa, Zikai malu pada dirinya sendiri. Tapi apakah kamu berani bertengkar denganku? Tatapan tajam keluar dari mata Zikai. Pasalnya, ia tidak mau menerima kekalahan dan ingin merebut kembali posisinya. RH ragu-ragu sejenak. Lagi pula, dia baru saja melihat bahaya pertempuran, dan tahu bahwa darah hewan peliharaan di tangan lawan pasti tidak sederhana. Terutama tekad lawan untuk menang, Blood Pet baru pasti akan lebih kuat dari 4 jenderal naga sejati dari keluarga situ. Cacing darah yang menyaksikan kegembiraan itu juga mulai mengeluarkan suara. Lawan dia, bahkan Sadiao menyemangati RH, nak. Terima tantangannya, aku masih jauh dari 1 juta koin darah. Haha, aku baik-baik saja, ambillah. Kata Lu Yun sambil meregangkan ototnya. Tidak hanya koin darah Sadager tidak mencukupi, koin darah mereka juga kekurangan 200.000. Dengan jawaban Lu Yun, RH langsung menguatkan, kemarilah sekarang. Yahoo, oke, ada pertarungan seru lainnya yang harus disaksikan. Cacing darah yang menyaksikan keseruan itu bersorak, dan suasana yang semula seperti teh sore tidak ada bedanya dengan arena hitam lainnya. Oke, selamat bersenang-senang, Yang Mulia. Zikai mendengus dingin dan membentuk segel dengan tangannya. Monster dengan seluruh tubuh dan wajah muncul di telapak tangannya. Saat itu, RH langsung tertegun, saudaraku. Kali ini kamu harus berhati-hati, darah hewan peliharaan lawan memiliki banyak latar belakang. Itu berasal dari ras yang sangat kuat, klan iblis berwajah 100. Dalam ras ini, semakin banyak wajah di tubuh, semakin kuat kekuatannya. Iblis berwajah 100 ini setidaknya adalah seorang jenius yang tiada taranya di klan. Apa metode serangan iblis ini? Lu Yun bertanya. Aku tidak tahu. Selain apa yang baru saja aku katakan, aku tidak tahu apa-apa tentang monster bermuka 100 ini. Aku juga hanya tahu sedikit tentang catatan tentang monster ini di buku-buku kuno. Lu Yun mengerutkan kening dan memandang iblis dengan 100 wajah, yang tubuhnya berputar seperti moluska. Tak disangka, ternyata ini adalah hal yang sulit. Yang Mulia, Zikai mengetuk tepi meja untuk menarik perhatian RH. Pasang taruhanmu. RH bahkan tidak memikirkannya, dia langsung saja membawa modal dan keuntungan. Total 800.000 koin darah. Bisa dikatakan telah memecahkan rekor taruhan tertinggi di arena hitam ini. Oke, Yang Mulia sangat berani. Saya, Zikai, akan menemani Anda. Saat dia berbicara, dia membuang 800.000 koin darah tanpa ragu-ragu, bau mesiu sangat menyengat. Hal ini menyebabkan cacing darah di sekitarnya memasang taruhannya. Di atas panggung, Lu Yun telah mengamati wajah besar dan kecil dari iblis berwajah 100, mencoba mendapatkan sesuatu dari mereka. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Zikai sedikit terangkat, Yang Mulia. Sepertinya Anda akan kalah. RH mengerutkan kening, bingung. Jelas sekali kompetisi baru saja dimulai, dan Lu Yun serta iblis berwajah bayi bahkan belum melakukan satu gerakan pun. Detik berikutnya, RH membeku di tempat. Tepat di atas panggung, Lu Yun tiba-tiba jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya terputus. RH, kakak, menghadapi teriakan RH, Lu Yun yang tergeletak di tanah tidak bereaksi sama sekali. Yang Mulia, Anda kalah. Zikai berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? RH saling melotot. Yang Mulia, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer.
Jangan biarkan keinginan menang atau kalah menguasai pikiran Anda. Zikai tampak seperti dia bisa berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di punggungnya. Kamu, RH kesal. Pada saat ini, RH tiba-tiba menyadari bahwa wajah iblis berwajah 100 itu sepertinya kehilangan satu wajah. Awalnya dia mengira dia salah melihatnya. Dia menggosok matanya dan ternyata ada yang hilang. Sepertinya kakak telah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Yang mulia, apakah Anda lega? Zikai menatap RH dengan rasa ingin tahu yang sedang menenangkan diri. Itu tidak benar, hanya saja aku benar-benar berpikir aku tidak akan kalah. Zikai tertawa, Yang mulia. Bukankah menyenangkan membohongi diri sendiri? Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Kata RH berpura-pura santai. Meskipun dia tidak yakin, setidaknya hal ini akan memberikan tekanan psikologis pada pihak lain. Seperti yang diharapkan RH, Zikai menundukkan kepalanya dan melihat ke meja dengan ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajahnya. Saat ini, Lu Yun berada di tengah gunung es dan lautan api, dengan tanah longsor dan tsunami yang mengamuk, serta guntur yang menggantung di langit. Ia telah melihat cara monster berwajah putih ini, yaitu menciptakan berbagai ilusi dan menjebak kesadaran musuh di dalamnya selamanya. Saat Lu Yun menghindar, dia terus mengamati sekelilingnya, sepertinya mencari sesuatu. Tidak, bahkan bukan ini. Magma menyembur di bawah kakinya, kerikil seberat 1000 emas menari-nari di sekelilingnya, dan sambaran petir setipis ember jatuh lurus ke bawah. Tidak ada yang bisa menghentikan Lu Yun untuk menjelajah. Tiba-tiba dia berhenti dan menatap awan gelap yang mengepul. Di awan gelap, wajah marah muncul. Ditemukan. Fantasi yang tampaknya seperti hari kiamat ini bukanlah yang pertama dialami Lu Yun. Saat pertama kali ditarik ke dalam ilusi, Lu Yun juga cukup panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Namun, karena iblis berwajah 100 terlalu membenci Lu Yun, dia hanya menguncinya dalam ilusi kecil pada awalnya, dan Lu Yun secara tidak sengaja menemukan bahwa ilusi tersebut dapat dipatahkan dengan menghancurkan wajah manusia. Saat itu, RH melihat ada wajah kecil yang hilang dari iblis berwajah 100. Itu karena Lu Yun mematahkan ilusi yang terkandung di wajah itu, dan wajah kecil itu menghilang. Dan sekarang wajah yang tersembunyi dalam ilusi ini telah ditemukan oleh Lu Yun. Tiba-tiba dia menginjak tanah, dan tubuhnya lepas landas seperti roket, langsung menuju ke wajah di langit. Ledakan. Beberapa guntur ilahi turun, tetapi tidak menghentikan Lu Yun sedikit pun. Daya tahan petir tubuh fisiknya dapat dikatakan sudah maksimal, dan sedikit petir ilahi biasa ini tidak cukup untuk dia serap. Hancurkan untukku. Lu Yun menghancurkan wajah marah itu dengan palunya. Kemudian segala sesuatu di depannya mulai menjadi tidak nyata, tapi dia menatap lagi dalam sekejap. Hanya saja tidak ada lagi gunung berapi yang meletus dan kilat serta guntur di langit, malah digantikan oleh hutan hujan perawan yang tak berujung, dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari waktu ke waktu. Rupanya Lu Yun sekali lagi ditarik ke dalam ilusi lain oleh iblis berwajah 100. Namun, Lu Yun tidak panik sama sekali. Setelah mengetahui metode cracking, tidak peduli bagaimana perubahannya, tetap tidak berubah. Dia, apa yang perlu ditakutkan? Terutama melihat hutan yang penuh dengan pepohonan, Lu Yun tidak terlalu menyukainya. Pergi. Percikan keluar dari tubuh Lu Yun dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh hutan hujan purba terbakar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Asap tebal mengepul dan ratapan muncul. Tapi Lu Yun hanya berdiri diam di sana, Yi Huo sama sekali tidak menyukai tempat yang penuh dengan pepohonan seperti ini. Klik, suara pecahan kaca terdengar di telinga Lu Yun, dan pemandangan di sekitarnya mulai menjadi tidak nyata lagi. Ilusi monster dengan ratusan wajah dihancurkan satu persatu oleh Lu Yun, dan wajah manusia di tubuhnya terus menghilang. Hanya dalam waktu singkat ini, sebagian besar wajah manusia di iblis berwajah 100 telah menghilang. Bodi yang semula tidak rata kini terlihat jauh lebih enak dipandang. Zikai tidak lagi memiliki kelembutan palsu sebelumnya, dan wajahnya penuh ketidaksenangan. Cukup, Zikai membanting meja, dan monster berwajah 100 di atas meja itu bergidik. Lu Dun, yang sedang mencari wajah manusia di rawa yang bau, merasa sedikit pusing dan mengira dirinya menderita racun. Hasilnya adalah dia keluar dari ilusi yang tidak dapat dijelaskan. Lu Yun duduk dari tanah dan hampir tidak mengenali monster dengan 100 wajah itu. Apakah kamu mengakui kekalahan? RH memandang Zikai. Akui kekalahan. Kamu bercanda. Aku masih memahami aturan arena kematian. Mata Zikai dipenuhi amarah. Menurutnya, kata-kata RH merupakan penghinaan baginya. Kalau begitu aku tidak diterima. Lu Yun, yang telah melihat semua ini, memandang waria berwajah 100 di seberangnya, dan bergegas maju dengan langkah cepat. Tetapi ketika Lu Yun hendak menghancurkan kepala iblis berwajah 100 dengan satu pukulan, sebuah pemandangan aneh terjadi. Aku melihat wajah manusia pada monster wanita berwajah 100 tampak menjadi hidup, dan mereka semua meraung. Raungan tersebut meliputi raungan marah, desahan sedih, dan tawa riang. Campuran suara tersebut berubah menjadi gelombang suara yang kuat yang mengguncang tubuh Lu Yun. Tidak hanya itu, gelombang suaranya seperti suara Sansekerta, bergema di benak Lu Yun, menyebabkan dia meledak kesakitan. Bunuh dia, Zikai berkata dengan suara dingin. Setelah menerima perintah tersebut, semua wajah monster berwajah 100 itu tampak hidup, dan kulit mereka pecah, berubah menjadi kepala yang ganas dan bertarung menuju Lu Yun.
Saudaraku, hati-hati, RH mengingatkannya dengan cemas. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dalam situasi ini, jika penggunaan energi darah emas terungkap, pasti akan menyebabkan kematian. Selain itu, berita tentang Kepulauan Fangbo telah lama tersebar. Mungkin para penguasa tertinggi keluarga Sa sekarang bersembunyi di Pulau Kulit Paten, memungkinkan mereka menemukan darah emas, dia harus tinggal selamanya di sini. Lu Yunqiang menguatkan dirinya, lengan kirinya dengan cepat terbungkus racun, dan proyektil beracun berwarna ungu terlempar keluar. Hanya saja arah proyektil ini memang berlawanan dengan arah Demon berwajah 100. Operasi yang membingungkan ini langsung menimbulkan gelak tawa. Yang mulia, kualitas mental cacing darah Anda tidak bagus. Sekarang Anda mulai mendapat masalah. Zikai kembali tenang dan menatap RH lagi. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. RH berkata sambil mencibir. Dia dan Lu Yun terhubung oleh hati yang sama, yang sangat jelas. Pil racun Lu Yun tidak digunakan untuk menyerang sama sekali, melainkan jebakan. Kamu akan mati dan kamu belum mengetahuinya. Zikai mengejek. Namun ketenangan di wajahnya menghilang di detik berikutnya. Di atas panggung, Lu Yun akan mati secara tragis di bawah pengepungan banyak wajah. Teleportasi beracun. Lu Yun langsung berganti posisi dengan pil beracun yang sudah terbang ke tepi panggung. Meletus. Dengan perintah, pil racun itu meledak, dan seketika racun itu begitu kuat hingga menelan puluhan wajah. Pada saat ini, iblis berwajah 100 dengan hanya satu wajah tersisa di tubuhnya jatuh ke tanah kesakitan. Raungan kesakitan terdengar dari satu-satunya mulut yang tersisa. Sialan, Zikai meninju meja dengan enggan. Jangan marah, itu akan mengganggu kesehatanmu. RH berkata sambil tersenyum, ini yang kamu sendiri katakan tadi. Gulungan, Zikai meraung marah dan melihat ke arah iblis berwajah 100, gunakan jurus spesialmu, ilusi tanpa batas. Iblis bermuka 100 yang tergeletak di tanah sambil mengejang kesakitan benar-benar bangkit dari tanah ketika dia mendengar kata-kata ini. Ekspresi wajah terakhir sangat kaya, termasuk kelegaan, keengganan, kemarahan, dan kesedihan. Emosi yang berat tergambar jelas di wajah ini. Dan wajah ini juga terus berkembang, dan akan menempati seluruh tubuh iblis berwajah 100. Tiba-tiba terdengar teriakan tajam dari pintu, hentikan. Zikai. Kamu gila, ilusi tak berujung dari monster dengan 100 wajah juga akan mempengaruhi kita. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Aku ingin menang. Jelas Zikai telah melakukan apapun untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika cacing darah lainnya mendengar ini, mereka mulai melarikan diri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin nyawanya terancam. Hal yang sama juga terjadi pada RH, yang hendak mengambil Lu Yun dari meja dengan tangannya yang besar, bersiap untuk menjauh dari Zikai yang gila. Akibatnya, lengannya langsung tergores oleh semburan energi darah. Jika RH tidak menghentikan tangannya tepat waktu, tangan ini mungkin tidak akan terselamatkan. Yang mulia, hasilnya tergantung pada hasilnya. Kemana Anda ingin pergi? RH dipenuhi amarah, dan dia benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya, tetapi sapuan darah melintas di depan matanya. Jeritan bergema di seluruh ruangan. Situasi kacau membawa keheningan yang aneh. Melihat jeritan itu, kedua lengan Zikai telah dipotong. Sayatannya rapi dan halus, dan tidak ada sedikit pun kecerobohan. Orang yang melakukannya mantap dan kejam, dan dia adalah seorang ahli. Nak, kamu yang melakukannya duluan, ini hukuman kecil untukmu. RH memandang Sadeng yang melonjak di sebelahnya dengan heran. Dialah yang baru saja bergerak. Saya awalnya membawa belati itu hanya sebagai tampilan yang mengintimidasi, tapi saya tidak menyangka ada sesuatu yang lain. Beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Oke. Tidak ada di antara kalian yang boleh meninggalkan ruangan ini hari ini. Seluruh tubuh Zikai berlumuran darah, berubah menjadi air terjun Yinchuan dan mengalir langsung melalui panggung menuju monster berwajah 100. Saat ini, wajah monster berwajah 100 telah sepenuhnya berubah menjadi wajah ganas. Setelah dipenuhi dengan darah dan energi, wajah yang bercampur dengan berbagai emosi mulai berputar di wajah ini seperti perosotan, dan kecepatannya semakin cepat. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar ke segala arah, memancar ke segala arah. Hentikan dia dengan cepat, teriak bos arena kematian ini, matanya dipenuhi ketakutan. RH dan Sadiao pun menyadari bahaya monster berwajah 100 ini dan hendak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Jieji, terlambat, Zikai Yin berkata sambil tersenyum, fantasi tanpa akhir, buka. Segera, tubuh iblis berwajah 100, yang ditempati oleh wajah manusia, berubah menjadi debu kecil yang berterbangan dan tersebar ke segala arah. Tidak, tutup mulut dan hidungmu dengan cepat. Sebelum bos Deat Arena mengucapkan kata-kata ini, seluruh serangga jatuh ke tanah ke segala arah. Saat tubuh iblis berwajah 100 terus berubah menjadi debu, semakin banyak cacing darah yang pingsan. Masing-masing dari mereka jatuh ke dalam ilusi seperti yang dilakukan Lu Yun sebelumnya. Hanya saja ilusi ini berbeda dengan yang dialami Lu Yun barusan. Selama dia menemukan wajah manusia dan menghancurkannya, dia bisa mematahkan ilusi tersebut. Ilusi tak berujung ini tidak memiliki wajah manusia, dan bahkan persis sama dengan kenyataan. Keming mengetahui hal ini, tapi dia tidak bisa bangun. Tubuh fisik juga terjebak secara permanen dalam keadaan mati suri. Ini adalah hal yang menakutkan dari iblis berwajah 100,
tetapi biaya untuk melakukan jurus ini juga cukup tinggi, karena iblis berwajah 100 harus mengorbankan dirinya sendiri. Jie, ayo kita semua mati. Zikai menunjukkan sentuhan kekejaman dan kegilaan. Namun suara bising di tubuh Lu Yun masih ada, menyebabkan dia berkeringat deras dan bajunya basah oleh keringat. Ketika RH melihat situasinya begitu kritis, dia tidak lagi siap menyembunyikannya. Menderita kematian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh lagi dari pintu. RH terkejut, suara ini terdengar sangat familiar. Yang membuat RH tidak datang lebih dulu adalah Zikai justru berhenti. Hah, untungnya aku berhasil menyusul, hampir berubah menjadi bencana. Suara di pintu berkata dengan sedikit gembira. RH mengambil kesempatan ini dan segera membawa Lu Yun ke telapak tangannya. Hah, saudaraku, kenapa kamu? Kebetulan sekali. RH mengira suara ini familiar pada awalnya, tetapi ketika dia memanggil saudaranya, dia tahu persis siapa cacing darah yang datang dengan tergesa-gesa. Seluruh Ramster yang memanggilnya ini hanyalah cacing darah di Doromon. Aku baru saja bertanya-tanya, siapa yang bisa memaksa pengawalku melakukan ini? Ternyata itu kamu, sobat. Doromon berjalan cepat dan menepuk bahu RH, terlihat sangat bersemangat. Pengawalmu. RH menunjuk ke arah Zikai dan mengeluh, kamu adalah pengawal yang sangat tangguh, kamu tidak mampu bermain dengannya. Haha, saudaraku, masalahku, aku tidak mendidik bawahanku dengan baik. Sementara Doromon tersenyum dan meminta maaf, dia memelototi Zikai, mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada temanku? Maaf, Yang Mulia, saya tidak tahu Anda adalah teman Tuan Luomen. Betapa tersinggungnya kamu tadi, kembalilah ke Haihan. Zikai melakukan etika cacing darah standar. RH melambaikan tangannya, melihat wajah Doromon, lupakan saja. Hanya saja, RH mengganti topik pembicaraan dan memandang Sadiao yang pingsan di tanah, apa yang harus aku lakukan jika temanku berada dalam situasi ini? Tidak apa-apa, ini mudah dilakukan. Sobat, cara untuk menghilangkan ilusi tak berujung ini adalah iblis berwajah 100 itu sendiri. Kamu hanya perlu menggiling tubuhnya yang tidak hancur menjadi partikel untuk menghilangkannya. Doromon menjelaskan sambil menunjuk iblis berwajah 100 yang sebagian besar tubuhnya masih tersisa di atas panggung. Aku tidak menyangka kamu memahami iblis berwajah 100 dengan baik. Kamu harus tahu bahwa detail yang tercatat di buku kuno tidak sedetail milikmu. Haha, saudaraku, apakah kamu lupa? Saya seorang pengusaha. Selama ada untung, saya akan terlibat. Doromon tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu RH, aku tidak menyangka, saudaraku, kamu juga seorang fanatik yang bersemangat melawan hewan peliharaan berdarah. Saat kamu ada waktu luang suatu hari nanti, aku akan memberimu 2 hewan peliharaan darah berkualitas tinggi. Tidak perlu. RH menggelengkan kepalanya dan menolak, saya tidak tertarik dengan pertarungan seperti ini hanya cara untuk menghasilkan uang tambahan. Uang tambahan, saudaraku, apakah kamu kekurangan uang? Doromon segera mengeluarkan kartu emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada RH, ini adalah kartu emas yang dikeluarkan oleh guildku sendiri. Isinya 10 juta darah. Uang, cukup bagimu untuk membelanjakan uang di pulau tingkat ketiga seperti Pulau Patpi. Doromon masih sangat tidak manusiawi, dan serangannya menghabiskan biaya jutaan dolar. Meski rejeki nomplok ini sangat menggiurkan bagi RH, ia tetap menolaknya tanpa berpikir panjang. Tidak perlu, saya sudah mendapatkan cukup koin darah untuk membeli kualifikasi penerbangan saya. RH selalu percaya pada satu kebenaran, langit tidak akan pernah menjatuhkan kue tanpa alasan, dan bahkan jika itu terjadi, kue itu tidak akan pernah jatuh menimpa kepalanya secara kebetulan. Kualifikasi berlayar, saudaraku, apakah kamu berbicara tentang apa yang disebut kualifikasi berlayar yang dijual oleh orang kuat? RH mengangguk. Haha, kamu tidak perlu mengeluarkan uang yang terbuang itu. Doromon tertawa keras dan berkata, saudaraku, bukankah aku sudah memberimu token? Tunjukkan saja token itu kepada Ziqiang, berapa banyak yang kamu inginkan. Kualifikasi karena berlayar hanyalah soal kata-kata. RH, itu seharusnya bukan milikmu, kan? Doromon mengangguk, benar, sobat, jika tidak ada dukungan dari guildku, menurutmu apakah bajingan bisa melakukannya? Aku sudah lama dipotong hidup-hidup oleh kekuatan lain. Kamu sangat jahat. Kamu menjual kualifikasi berlayar seharga 1 juta. RH mengeluh. Saudaraku, pernyataan ini tidak resmi. Apakah membeli satu dengan 1 juta koin darah membuat Anda memenuhi syarat untuk berlayar? Itulah kunci sukses. Itulah pena ajaib yang dapat mengubah takdir Anda. RH, kamu tahu cara mengubah konsep. Hei, Bung, bukankah begitulah pebisnis? Lagi pula, saudaraku, jangan percaya. Cacing darah saat ini, dia sangat percaya akan hal ini. Dia bersedia membayarnya. Doromon melambaikan tangan kecilnya dan memberi isyarat kendali. Kamu luar biasa. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Saat kedua serangga itu mengobrol, Zikai telah menghidupkan kembali cacing darah yang tidak sadarkan diri di tanah. Untuk menenangkan masalah ini, Doromon mengambil tindakan berani dan memberi kompensasi kepada setiap cacing darah yang hadir dengan 1 juta yuan. Hal ini membuat Sadiao sangat bahagia. Setelah tidur nyenyak, dia mendapat 1 juta. Caraku memandang RH berbeda saat itu. Masalah di Deat Arena akhirnya diselesaikan. Lu Yun juga dikirim kembali ke telinga oleh RH, dan dia saat ini sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya.
Benar, apakah kamu tidak akan membicarakan bisnis? Mengapa kamu menyeret seluruh keluargamu ke sini ke sudut dan celah ini? Saat RH sedang berbicara, dia melirik ke arah Zikai. Saya di sini hanya untuk membicarakan bisnis. Doromon berkata, saudaraku, saya pikir Anda akan bermain di Pulau Patpi beberapa hari lagi. Jika saya tahu bahwa tujuan Anda begitu jelas, saya akan mengirim Anda ke sana susunan teleportasi. Dibawa kemari. Ini menghemat banyak masalah. Datang ke sini untuk berbisnis. Kamu, bos besar sebuah guild, masih peduli dengan kepentingan gang ini. RH tidak bisa mempercayai telinganya. Jangan katakan itu, saudaraku, jangan meremehkan sudut yang tidak mencolok ini. Tahukah kamu berapa banyak air yang mengalir di gang ini dalam sehari? Saat dia berbicara, Doromon mengulurkan jarinya secara misterius. Bukankah itu hanya 10 juta? Bukankah itu hanya setetes air untuk bos besar sepertimu? 10 juta sebenarnya tidak seberapa bagiku, tapi aku bisa meningkatkannya secara eksponensial. Selama saya mengambil alih gang ini, saya dapat meningkatkan omset harian menjadi 1 miliar koin darah. 10 miliar koin darah. Apakah kamu salah minum obat? RH hampir menyemprot wajah Doromon dengan dahak lama. Saudaraku, kamu meremehkan dampak kepulauan Fangbo hari ini. Saat ini, Pulau Patpi dikunjungi ratusan juta wisatawan setiap harinya. Apa hubungannya jumlah penumpang di Pulau Patpi dengan gang kumuhmu? Pulau Patpi ini bukan satu-satunya yang memiliki gang seperti milikmu. RH menjadi semakin bingung semakin dia mendengarkan. Saudaraku, jangan khawatir, dengarkan saja dan aku akan menganalisanya untukmu perlahan. Doromon terkekeh, menunjukkan senyuman jahat, mereka tidak akan datang, tapi saya bisa menipu mereka agar datang. Saudaraku, kita berdua tahu di dalam hati apa tujuan dari hampir 90% cacing darah ada di sini. Ada banyak sekali di antara mereka, ada yang kaya, tetapi kebanyakan dari mereka kekurangan uang. Saya menguasai pelabuhan layar terlebih dahulu, dan kualifikasi berlayar menghabiskan biaya jutaan. Orang kaya membayar untuk berlayar. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya uang atau tidak punya cukup uang? Mereka iri dengan kenyataan bahwa mereka berada tepat di depan mereka, dan sekarang mereka ingin memanfaatkannya. Sialan, kamu punya cukup besar. Perlahan-lahan saling bertautan, potong daun bawang yang kaya, dan remas kantong yang malang. RH menghela nafas dengan rasa dingin di punggungnya. Karena apa yang dikatakan Doromon persis seperti yang dilakukannya. Untungnya, cacing darah jenis ini menjadi pengusaha, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saudaraku, luar biasa, senyuman di wajah Doromon menjadi semakin lebar. Selamat tinggal, RH hanya ingin menjauh dari orang ini sekarang. Jangan terburu-buru, saudaraku, meskipun Pulau Patpi dikunjungi ratusan juta wisatawan setiap hari, kita semua bisa bertemu. Sungguh nasib yang hebat. Tepat pada waktunya, aku sudah selesai membicarakan bisnis, ayo kita minum yang enak. Saat itu, RH menolaknya, tidak. Kamu baik-baik saja, aku masih terburu-buru untuk berlayar. Oh, jangan terlalu cemas, sobat. Bahkan jika kamu pergi ke Kepulauan Fangbo sekarang, kamu masih harus kembali dalam 2 hari. Mengapa? Karena air pasang di galaksi semesta akan naik dalam 2 hari ke depan. Serendah Kepulauan Fangbo, seluruh pulau pasti akan tenggelam. Apa? RH tampak terkejut, siapa yang kamu dengar mengatakan bahwa air pasang akan naik dalam 2 hari? RH ingat dengan jelas bahwa kakeknya memintanya untuk bergegas ke Kepulauan Fangbo sebelum bulan purnama dan air pasang. Tanyakan hal ini kepada masyarakat adat Pulau Patpi. Saat ini air pasang akan naik hampir setiap tahun. Doromon berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ekspresi dan kecepatan berbicara RH berubah secara signifikan ketika dia mendengar kata air pasang. Tapi saya tidak mengerti, apa yang perlu dikhawatirkan dengan air pasang. Saudara Luomen, ada sesuatu yang mendesak yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi dulu. RH meninggalkan sepatah kata pun dan pergi dengan tergesa-gesa. Sadiao melirik ke arah Doromon dan kemudian ke RH, yang menghilang tanpa jejak, dan segera mengikutinya. Lagi pula, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa pasti ada yang salah dengan RH yang berjalan terburu-buru. Tuan Luomen, temanmu sepertinya mengetahui beberapa rahasia Kepulauan Fangbo. Apakah kamu ingin aku mengikutimu dan melihatnya? Zikai, yang berdiri diam di samping, berkata. Doromon melirik arloji emas murni 24K di pergelangan tangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, tidak. Dia tidak bisa pergi. Benar saja, saat RH berlari keluar gang dengan tergesa-gesa, jalanan yang semula dipenuhi serangga sudah kosong. Hanya 2 atau 3 cacing darah yang berserakan yang mengganggu sampah di jalan. Adapun rumah Ziqiang sudah kosong. Hanya ada satu tanda yang berdiri sendiri, hari semakin larut dan laut berbahaya. Untuk menjamin keselamatan semua penumpang, berlayar dilarang di malam hari. Rumput. RH mengumpat dengan marah. Saya membuang terlalu banyak waktu dengan Zikai, dan sebelum saya menyadarinya, matahari telah terbenam. RH berlari ke pelabuhan dengan enggan. Saat ini, pelabuhan dijaga ketat untuk mencegah cacing darah jahat memilih untuk menyelinap di malam hari. Betapapun cemasnya RH, dia hanya bisa menunggu dengan sabar untuk berlayar besok. Kali ini, Sadiao juga menyusul. Nak, kenapa kamu pergi begitu terburu-buru? Tahukah kamu tentang Kepulauan Fangbo?
Dia datang dan bertanya langsung pada intinya. Ketahuilah sesuatu. Tingkah laku RH barusan pasti telah mengungkap dirinya. Daripada bersusah payah mengarang kebohongan, lebih baik berterus terang. Apa itu? Sadiao bertanya dengan penuh semangat. Pada malam bulan purnama, sebelum air pasang, kamu harus menemukan harta karun di Kepulauan Fangbo, jika tidak harta karun itu akan hilang. Itu saja, kegembiraan di wajah Sadiao dengan cepat menghilang. Menurutmu rahasia apa yang aku punya? RH. Apa maksudmu? Tahukah kamu? Kali ini RH yang bertanya. Ini sudah di luar domain publik, jadi hanya kamu yang merahasiakannya. Sadiao memutar matanya dan berkata, jika Anda tidak bahagia tanpa alasan, Anda pasti penuh amarah. Setelah mendengarkan jawaban Sadiao, keraguan di dalam hatinya RH semakin bertambah, kamu tahu kamu tidak terburu-buru. Bukankah kamu baru saja mendengarkan apa yang dikatakan pencatut itu? Air pasang akan datang dalam 2 hari. Nak, ada yang salah dengan pemahamanmu. Itu hanya air pasang kecil yang biasa terjadi di Pulau Patpi dalam 2 hari ke depan. Lagi pula, tidak akan ada malam bulan purnama. Malam bulan purnama akan terjadi di pertengahan bulan ini. Lagi pula, masih ada lebih dari 10 hari lagi. Kenapa kamu begitu cemas? Sadiao memandang RH dengan ekspresi yang terlihat seperti orang idiot. Saat ini, suara Doromon terdengar dari belakang, saudaraku. Apakah Anda memerlukan bantuan? Jika benar-benar mendesak, saya dapat meminta Ziqiang untuk membuka dermaga. Pada akhirnya, RH secara alami tidak berlayar dan mengikuti Doromon kembali ke kedai minuman. Sadiao mengikuti begitu saja, dan menikmati makanan enak secara gratis. Hanya saja apa yang disebut kelezatan di mata klan Blutuom ini agak mendahului zaman bagi Luyun, klan manusia. Selain semua jenis makanan yang dimasak dengan darah, ada berbagai macam cairan campuran berwarna-warni yang tidak diketahui Luyun. Ada satu hidangan khusus, yang penampilannya tidak berbeda dengan ayah berair. Itu benar-benar membuat Luyun muak. Namun Sadiao sangat menyukai hidangan ini, dan rasanya lezat. Di jamuan makan, RH mencoba mendapatkan berita tentang Kepulauan Fangbo dari pintu Duoluo, tetapi topiknya diubah oleh pihak lain tanpa jejak. Dapat dikatakan bahwa pengkhianatan pengusaha terekspresikan dengan jelas. Bahkan ketika Luyun secara pribadi menanganinya, dia kembali dengan sia-sia. Setelah makan malam, RH kembali ke kamar dengan enggan, dan berbaring di tempat tidur bersama Luyun dengan depresi. Di tengah malam, sosok gelap tiba-tiba muncul di depan jendela. Luyun dan RH, yang sedang berbaring di tempat tidur, segera membuka mata mereka, tetapi mereka tidak bangun atau mengeluarkan suara apapun, untuk memperingatkan ular itu. Jendela dibuka tanpa suara, dan bayangan gelap merayap ke dalam ruangan. Tetapi ketika dia melihat ke tempat tidur, dia tiba-tiba menemukan sepasang mata menatap langsung ke arahnya. Kubilang, apakah kamu terlalu malas? RH duduk dari tempat tidur dan bertanya, mengapa kamu datang ke rumahku seperti pencuri padahal kamu tidak tidur di tengah malam? Orang yang menyelinap ke dalam ruangan itu tidak lain adalah Doromon. Hehe, Doromon menggaruk kepalanya karena malu, ini sudah jam, kakak, kamu juga belum tidur. Berhentilah tertawa bersamaku di sini, haha. RH berkata dengan wajah serius, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Dia juga berpikir keras dalam benaknya. Bagi Doromon, seorang pengusaha kaya, apa yang ada dalam dirinya yang tidak boleh dilewatkan oleh pihak lain. Set, Doromon mula-mula memberi isyarat pelan, lalu diam-diam menutup jendela. Saudaraku, jangan bersemangat dulu. Tentu saja aku di sini kali ini untuk menjawab pertanyaanmu, saudaraku. Jawab pertanyaan. RH tampak tidak percaya, kamu tidak mengatakan apapun saat makan malam tadi, dan sekarang kamu menyelinap ke kamarku untuk membicarakannya. Pikirkan sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh cacing darah biasa? Saudaraku, jangan marah dulu. Dengarkan saja aku menjelaskannya padamu. Doromon tidak punya alasan untuk ini. Ada begitu banyak orang di jamuan makan itu sehingga tidak nyaman untuk membicarakan beberapa hal. RH tidak percaya alasan ini. Ada begitu banyak orang dan begitu banyak mata. Apa kamu tidak percaya bagaimana aku melihat cacing darah? Hanya ada 4 cacing darah di pesta makan malam itu, Doromon dan pengawalnya Zikai, RH dan Sadeng. Bukankah kata-kata Doromon menyiratkan Sadager? Bung, kamu salah paham. Doromon menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya, aku pernah mendengar tentang karakter ini, Blood Shadow Sagittarius. Meskipun dia bukan pahlawan, dia jelas bukan orang yang pengkhianat. Kali ini RH yang bingung. Hanya ada 4 cacing darah di pesta makan malam. Mereka keluar untuk membunuh Belati. Akankah dia segera ditinggalkan bersama Doromon dan Zikai? RH memikirkan hal ini dan hampir berseru, maksudmu Zikai? Pengawalmu sendiri? Ya, Doromon mengangguk penuh semangat. Haha, berhentilah melucu. Karena kamu tidak mempercayai Zikai, mengapa kamu ingin dia menjadi pengawal pribadimu? Mungkinkah dikatakan bahwa Anda memiliki kecenderungan masokis dan suka memasang ranjau di bawah kaki Anda? Doromon menghela nafas dan berkata tanpa daya, jika aku bisa, aku pasti sudah memecatnya sejak lama. Tapi tidak mungkin, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan hanya karena kamu ingin. Apa maksudmu? Mungkinkah Zikai ingin merebut tahta? RH menatap lurus ke arah Doromon, saudara Luomon. Kamu cacing darah yang cerdik, jangan biarkan ini terjadi padamu. Ambillah sendiri.
Aku sangat berharap Zikai melakukan ini, kata Doromon setelah beberapa saat. Hah, kenapa? Mata RH berkilat kaget. Karena Tuan Zikai bukanlah aku. Jika dia benar-benar bisa mendominasi, keuntungan terbesar akan menjadi milikku. Kata Doromon dengan sudut mulut sedikit terangkat. Zikai ini adalah mata-mata Zikiang di Pulau Kulit Paten, yang melindungi keselamatanku dan ditempatkan di sampingku. Bukankah kalian berada dalam hubungan kooperatif? Mengapa kalian berkomplot melawan satu sama lain? RH sedikit bingung. Saudaraku, di dunia di mana kepentingan adalah yang terpenting, tidak ada yang namanya kerjasama. Mereka semua berkomplot melawan satu sama lain. Jadi kamu datang ke kamarku di tengah malam untuk memintaku membantumu menyingkirkan Zikai, kan? Mulut RH bergerak-gerak. Doromon menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan menggunakan metode ini, yang hanya mengatasi gejalanya tetapi tidak mengatasi akar masalahnya, kecuali benar-benar diperlukan. Bagaimanapun, Zikai sudah mati, Zikiang masih bisa mengirimkan cacing darah lain kepadaku, dan bahkan punya alasan untuk menanam lebih banyak mata-mata di sekitarku. Situasiku hanya akan bertambah buruk saat itu. Sebelum aku bisa memikirkan solusi yang tepat, sebaiknya aku tetap sama. Itu masuk akal. RH harus mengakui bahwa Doromon berhati-hati dalam berpikir. Ini seperti bermain catur. Kebanyakan orang dapat melihat 3 gerakan setelah gerakan tersebut, tetapi Doromon dapat melihat 5 gerakan setelah gerakan tersebut dilakukan. Meski hanya tinggal 2 langkah lagi, daya komputasi dan upaya mental yang dibutuhkan telah meningkat secara eksponensial. Kalau begitu beritahu aku secepatnya. Apa yang kamu ketahui tentang Kepulauan Fangbo? RH menarik topik pembicaraan. Tidak masalah. Lagi pula, aku di sini kali ini hanya untuk menjawab pertanyaanmu, saudara. Namun detik berikutnya, nada suara Doromon berubah. Tidak. Saudaraku, pengusaha tidak pernah merugi dalam bisnis. RH, pintunya ada di sisi timur. Jalan pelan-pelan dan jangan suruh aku pergi. Setelah RH selesai berbicara, dia langsung berbaring kembali di tempat tidur. Emosi telah menjadi lingkaran penuh, menunggu di sini. Saudaraku, kamu ditolak dengan tergesa-gesa. Belum terlambat untuk mendengarkan permintaan terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apakah akan melakukan bisnis atau tidak. Doromon memang pantas menyandang kata pebisnis, dan wajahnya tak tebal biasa. RH menolak dengan tegas sehingga pihak lain bahkan tidak menunjukkan rasa jijik sedikitpun. Melihat keterlambatan RH dalam merespons, Doromon berkata pada dirinya sendiri, saudaraku. Aku tidak memerlukan sepeser pun darimu untuk kesepakatan ini. Aku hanya ingin kamu menemaniku keluar dan melindungi keselamatanku. Setelah masalah ini selesai, semua informasi tentang Kepulauan Fangbo akan diserahkan kepadamu. Kemana harus pergi? Pergi ke pelelangan. Tentu saja, jika ada sesuatu yang kamu suka di pelelangan, tanyakan saja, dan kamu akan memberikan depositmu kepadaku. Kapan? RH akhirnya tidak bisa menahan diri. Sekarang, RH tiba-tiba duduk dan menatap Doromon, hatinya dipenuhi rasa merinding. Jelas sekali bahwa lawan telah mengalahkannya sejak awal. Sungguh keyakinan yang luar biasa.